Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Kita konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Karena di saat kita memuji dan menyembah, Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita utamakan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita pujikan yang terutama di dalam hidup. Haleluya.
Kami mengucap syukur malam ini Tuhan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk datang di rumah Tuhan. Kami mau bersama-sama berdoa Tuhan. Kami mau sepakat berdoa Tuhan. Meskipun apapun yang terjadi dalam dunia yang fana dan gelap ini, biarlah kami selalu bergandengan tangan berdoa syafaat untuk Tuhan. Kami mau Tuhan doa untuk semua anak-anak-Mu, supaya imannya tidak ada yang goyah dan lemah. Semua boleh kuat di dalam Engkau. Karena Tuhan, dunia sungguh Bapa, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Genaplah firman Allah. Tetapi kami ada sandaran dan kekuatan dari Tuhan. Biar Roh Kudus setiap hari, setiap detik, setiap saat menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa pimpinan-Mu. Kami tidak bisa Tuhan, sungguh kekuatan manusia terbatas, tetapi kekuatan Allah tidak ada batasnya. Biarlah cinta kasih-Mu melingkupi setiap anak-anak-Mu Bapa. Malam hari ini yang datang Tuhan dengan segala kerendahan hati, Kau jamah dan Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Terima kasih. Terlebih hamba-Mu yang tugas Tuhan urapi satu persatu. Berkati mereka, pakai menjadi alat Tuhan yang indah. Terima kasih Tuhan. Yang belum hadir pun kami serahkan dalam tangan Tuhan, supaya mereka boleh tiba dengan selamat. Kami sama-sama mengagungkan nama Tuhan, supaya anak-anak-Mu semua boleh semangat dan sukacita. Anak-anak-Mu boleh gandol pada Tuhan. Kalau kami utamakan Tuhan, maka Tuhan mengasihi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Malam ini Bapa, banyak sekali Tuhan doa yang ingin hamba-Mu panjatkan, tetapi Kau Maha tahu Tuhan isi hati setiap kami. Tuhan, hamba tidak mampu berjalan sendiri. Hamba minta urapan-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, supaya kami diberi kekuatan selalu, diberi Tuhan sukacita dari surga, diberi Tuhan kasih sayang-Mu setiap saat. Biar kami sungguh-sungguh melayani sampai akhir nafas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau terlalu baik buat kami. Tuhan, kami ingat juga Tuhan buat saudara-saudara kami saat ini yang sakit, lemah. Kami tidak bisa apa-apa, kami hanya menyerah ke dalam tangan-Mu. Baik anaknya Fang-Fang, baik adik kami Jam, semua kami boleh menyerah sepenuh ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, bilur Yesus membawa kesembuhan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan, teteskan Tuhan. Terima kasih di atas tubuh-tubuh yang sakit. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Oleh karena kemurahan Allah kita ada saat ini, mari kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Karena pentingnya pujian dan penyembahan. Karena di dalam penyembahan, di dalam pujian ada kuasa. Di dalam pujian dan penyembahan ada kekuatan baru. Amin. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
Haleluya. Syukur, terima kasih Bapa yang baik. Kalau malam ini Bapa Engkau perhimpunkan kami kembali untuk kami boleh bersama-sama Tuhan datang dengan rendah hati merendahkan diri di kaki. Aku boleh memuji menyembah Engkau. Kami meyakini Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan sungguh Tuhan pujian ini menjadi suatu pengakuan kami kepadamu bahwa Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan yang kami sembah senantiasa. Kami bersyukur Bapa. Oh, kami bersyukur, terima kasih atas segala kebaikan Bapa. Kembali kami tidak berdoa syafaat kami untuk pekerjaan yang kudus di Mandarin. Kami serahkan dalam tangan ya Tuhan. Engkau berkati ibadah Mandarin, segala acara aktivitas di Mandarin Tuhan yang campur tangan. Engkau memberkati ya Tuhan, baik ibadah minggu Tuhan. Oh, urapi hamba-hambamu semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik song leader, singer, musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran, penterjemah, hamba-hamba-Mu yang melayani apapun, terlebih dalam pimpinan Mandarin. Engkau urapi, Engkau pakai kami semua, satukan kami sehati untuk memajukan pekerjaan yang kudus di Mandarin. Hamba-hamba-Mu semua Tuhan, taruh Tuhan, haleluya, kasih-Mu, kuasa-Mu menyertai mereka semua. Biarlah Tuhan mujizat-Mu terjadi Tuhan di tengah-tengah setiap ibadah Mandarin. Terlebih ya Bapa, Engkau tambahkan bilangan jiwa-jiwa di Mandarin. Oh baik Tuhan, oh ibadah Tuhan hari Minggu, hari Jumat Tuhan, baik ibadah kaum muda, oh Tuhan, yang ibu rumah tangga juga Engkau memberkati. Biar semua Engkau sendiri yang ambil pucuk pimpinan Tuhan, yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan acara Paskah dalam tangan-Mu. Segala pujian yang dipersembahkan Tuhan urapi. Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati urapi hamba-hamba-Mu yang melatih, baik yang kur Tuhan, semuanya Tuhan. Engkau juga berkati kekuatan kesehatannya, supaya boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapakku yang baik. Juga kami serahkan pekerjaan-Mu di GPPS Pusat dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Engkau yang campur tangan. Biar GPPS semakin hari semakin maju, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk Tuhan melayani di GPPS, baik majelis besar Tuhan, baik penatua, diaken, pelayan-pelayan jemaat Tuhan, semua Tuhan urapi Tuhan, pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apa yang menjadi misi di GPPS semua berjalan dengan campur tangan Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu semua saling mendukung, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberkati Tuhan. Semua hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau tahu setiap kehadiran anak-anak-Mu, apa yang menjadi beban, masalah, persoalannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menjawab satu persatu menurut waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Baik yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan sempurna, dengan kuasa tidur-Mu ya Bapa. Terima kasih yang mendalam masalah persoalan, yang merasa beban berat Tuhan, Engkau tolong, Engkau akan memberikan kelegaan Tuhan. Terima kasih yang menghadapi jalan buntu Tuhan, buka jalan. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka kembali untuk tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan saat ini, kalau kami melihat Tuhan keadaan dunia sangat menakutkan, tapi kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami dalam setiap perjalanan kami Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu, karena kuasa Roh Kudus menyertai kami. Kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hidup kami Tuhan, memampukan kami untuk menghadapi segala perkara, karena kami bersama Yesus, Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh Bapa, Engkau yang sudah campur tangan dalam pemilu, semua boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Engkau yang sudah menentukan pemimpin bagi bangsa kami. Biar Tuhan yang campur tangan, Kau berikan yang hikmat bijaksana daripada-Mu ya Tuhan, sehingga mengatur bangsa ini Tuhan, oh penuh dengan berkat Tuhan.
Injil Tuhan bebas diberitakan di tengah-tengah bangsa kami. Umat pilihan bebas memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Bapak. Juga kami serahkan hamba-Mu sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Biar setiap benih firman yang ditabur Bapak boleh jatuh di tanah hati yang kami yang baik, sehingga benih itu boleh tumbuh hidup, berbunga dan berbuah lebat, mengeluarkan buah yang manis, mengeluarkan buah yang tetap hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah urapan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kami pendengaran seorang murid ya Bapa. Biar setiap benih firman itu boleh tertabur dalam hati kami. Oleh Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu kami boleh dibaharui, diubah hari ke hari semakin hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya hanya kasih pengumuman singkat saja. Besok Minggu untuk latihan kur Mandarin untuk choir anak-anak Aero Generation diliburkan 1 kali. Karena yang pertama pelatih kurnya nggak bisa datang karena ada kegiatan. Yang kedua, anak-anak muda-mudi kita juga akan mengadakan acara ya. Jadi saya ingatkan melalui rekaman ini juga untuk anak-anak Aero Generation, besok Minggu jangan lupa bawa kaos untuk acara dan juga bawa topi GBPS yang warna putih ya, supaya nanti kalau difoto itu bisa seragam, bisa enak untuk dilihat ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-84. Kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasalnya yang ke-84, kita mulai baca ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Seperti biasa saya mengajak membacanya silih berganti. Nanti saya akan membaca ayat yang 11, ayat yang ke-12 Bapak Ibu baca bersama-sama, ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama ya. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 13, 1, 2, 3. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Nah, saya dalam waktu-waktu istirahat ini, karena ya mungkin Bapak Ibu ada yang tanya kenapa kemarin Minggu Pak David pakai gendongan tangan, jalannya nyeret-nyeret. Sekalian aja daripada saya cerita bolak-balik ya, jadi sekalian saya cerita lagi. Jadi ke Sabtu kemarin sebelum hari Minggu itu saya ngantarkan anak saya Vivi itu ke sekolah ya. Nah, karena untuk ngantarkan ke sekolahnya itu paling enak naik sepeda motor, karena kalau naik mobil itu selesai nganter itu muternya ke rumah itu muternya jauh, jadi enak naik motor. Akhirnya saya antar naik motor. Kemudian anak yang nomor 2 juga titip pesan ya, kalau pulang tolong diisikan bensin sekalian karena dia mau pakai untuk pelayanan di gereja. Kemudian titipan yang ketiga dari istri saya, dia bilang pulang jangan lupa beli telur di rumah habis tinggal 2 biji. Jadi hari itu saya rutinitas, yang pertama antar anak sekolah, yang kedua belikan bensin, yang ketiga beli telur. Pulang dari antar anak sekolah, saya sudah selesai sampai beli bensin, mau pulang beli telur, baru sampai ke rumah.
Ternyata di depan pabrik gula, tempat dekat tempat saya tinggal itu, ada mobil itu mau ke kanan. Dari dalam perumahan itu mau ke kanan. Nah, dia itu hindari nyelip yang namanya transport umum. Saya juga lupa transportasi umumnya apa, karena itu biasanya halte sih. Tempat itu adalah halte. Nah, itu ada yang berhenti di situ transportasi umumnya, ada mobil keluar ngambil kanan. Saya ada di jalur kiri, Bapak Ibu. Saya ada di jalur kiri. Lihat mobil memotong ke kanan, saya rem pelan-pelan. Rem sampai mobil itu di depan jalan. Kemudian setelah itu yang saya ingat cuma satu, bunyinya itu bruak gitu. Nah, yang saya ingat selanjutnya, saya mendadak jadi Superman, Bapak Ibu. Saya tiba-tiba, ya kan, itu terbang hampir 1 meter. Padahal berat badan saya ini hampir 90 kilo, kurang lebih 90 kilo. Sampai bisa mencelat atau terbang 1 meter, itu dari belakang itu nabraknya banternya kayak apa. Saya ingat posisi ketika saya sadar, itu saya terlentang di tengah jalan, posisi kepala hadap aspal, ya kan, seolah-olah saya ini orang cinta negara, cinta bumi pertiwi. Ya, jadi itu aspal saya cium, ya kan, kemudian tangan ini di atas nahan badan, yang pasti kaki saya sudah ngadep aspal semua. Saya ingat dibopong orang 3, sepeda motor dipinggirkan, kemudian yang nabrak saya itu juga jatuh. Tapi saya jatuhnya mental ke kanan, dia jatuhnya ke kiri. 2 orang perempuan, yang satu muda, yang satu tua, juga ditahan karena di depannya itu pabrik gula. Jadi satpam dari pabrik gula itu yang tahan supaya dia tanggung jawab. Nah, saya dipinggirkan di pos satpam itu, ya kan, disuruh duduk, dikasih minum, pikirnya supaya rego gitu lah ya. Lah bayangkan Bapak Ibu, dikasih minum itu aqua gelas, tapi tidak dikasih cucuknya. Pak, kok tidak minum, Pak? Saya tidak usah jawab lah, males bisa. Gitu ya. Saya cuma duduk diam aja. Yang saya tahu adalah yang paling sakit dari seluruh yang saya rasakan itu tangan kanan saya. Tangan kanan saya kayak tidak mati rasa, tidak bisa digerakkan sama sekali. Saya pegangi terus. Terus ditanyai, Bapak mau kemana? Rumahnya daerah mana? Ya kan? Gini loh Pak, saya tak leren sebentar, tak sandaran sebentar. Nanti kalau sudah sadarnya pulih, nanti saya diajak ngomong, saya jawab. 5 menit kemudian, saya lihat yang nabrak saya itu harusnya yang perempuan yang muda. Itu didatengin keluarganya, dibawa lari, ya kan? Tapi sepeda motornya ditahan sama security. Ya, saya baru tahu nanti di belakangnya kalau ternyata anak ini mungkin masih pelajar, belum punya SIM. Ya, jadi dilarikan dulu supaya urusannya nggak terlalu panjang. Nah, kemudian waktu di dalam pos satpam itu, ketika saya mulai sadar, saya ditanya punya keluarga enggak? Saya punya, ya kan? Nah, puji Tuhan saya lihat tas itu saya taruh di depan sini, Bapak Ibu. Saya pakai tas selempang, saya taruh di depan dada sini, di luarnya jaket. Tapi tas itu nggak ada apa, maksudnya nggak beset, yang nggak ada yang hilang, nggak ada yang rusak. Dan saya ingat handphone itu saya taruh di dalam tas itu. Akhirnya saya suruh satpamnya buka, saya suruh ambil handphone, saya telepon istri saya. Saya bilang, nih papi kecelakaan, yang ngomong selanjutnya biar satpam. Lagi nggak bisa ngomong, tangannya sakit banget. Istri saya kayak orang panik, dan puji Tuhan dia datang bawa orang-orang persekutuan warga Kristen, persekutuan jemaat yang saya pimpin di perumahan saya. Datang, orang yang nabrak itu ngomong begini masih, wong saya tuh lupa nabrak itu tidak kenceng. Wong bapak itu loh ngerem itu tiba-tiba terus lompat sendiri dari sepeda motor. Ya dimarahi sama orang-orang yang datang itu sama istri saya. Pikirin dah, lek bapak ini ngerem terus tiba-tiba lompat, kenapa kepala harus ngadep ke aspal? Ya kalau mau milih lompat ya lompat sing tunak lah, bokong dikasih dulu kan enak. Ya dan kenapa harus kepala sampai situ? Dan ternyata begitu diperhatikan, itu saking kencangnya saya terbang, itu sampai penutup helm itu sudah geser aspal, tidak selesai sampai di helm, penutupnya helm,
Ini sampai bibir saya di sini ini babras juga. Nah, saya ingatnya itu ketika saya lagi megangi sesuatu, lagi pegang tangan kok ada yang netes gitu. Ternyata dari atas bibir saya dan bibir saya. Kemudian saya didatangi, intinya Bapak mau diobatin tak? Akhirnya diputuskan gini aja. Kalau sampean memang mau ngajak damai, nggak usah ribut-ribut, nggak apa-apa. Kalau mau ribut pun lebih baik, karena apa? Kalau sampai ada korban di depan yang luka, tidak mungkin yang belakang benar. Pasti yang belakang salah nomor satu. Ya kan, tidak masalah. Saya ingatkan sama ibu, kalau sampai ibu bawa ini mau ke jalur polisi, 2 motor pasti ditahan semua. Dan pihak korban tidak akan mau nebus motor itu. Dan ibu tahu kalau 1 kali nebus motor berapa? Ya kalikan aja 2, belum lagi urusannya polisi, belum lagi tetap harus ngobati. Silakan pilih sendiri. Akhirnya disepakati saya dibawa ke rumah sakit. Pertamanya sebetulnya nggak mau dibawa ke rumah sakit, mau dibawa ke klinik supaya lebih murah bayarnya. Tapi orang-orang yang nganterin itu bilang nggak boleh, harus dibawa ke rumah sakit karena ini tangannya nggak bisa digerakkan, harus di minimal harus di ronsen. Puji Tuhan sampai di rumah sakit. Waktu dibersihkan luka itu perihnya perih biasa Bapak Ibu. Tapi ketika masuk di ruang ronsen, tangan ini yang nggak bisa digerakkan ini terpaksa ditarik untuk bisa difoto, itu sakitnya luar biasa. Saya cuma begini, Tuhan, jangan sampai Tuhan kalau patah tulang, retak, ini bakal panjang dan repot. Ya, puji Tuhan berapa waktu kemudian dokter dan perawat masuk ke ruang IGD, bilang sama saya, sama istri saya, Pak, tidak ada tulang yang patah, tidak ada tulang yang retak, tidak ada yang lepas. Saya cuma bisa sebut satu hal saja di situ, puji Tuhan. Saya cuma terus katakan puji Tuhan. Terus yang bikin tangan saya nggak bisa diluruskan ini kenapa? Ternyata di persendian Bapak sama pergelangan tangan ini semua itu pendarahan dalam. Jadi itu kelihatan dari ronsen itu darah semua. Tolong Pak, 1 minggu jangan tangan kanan dipakai dulu, dikompres supaya pendarahannya berhenti, jangan dipijat. Karena kalau dipijat lukanya tambah besar, makin sulit nanti untuk pulih. Maka itu kenapa kemarin minggu saya bawa gendongan tangan. Bukan saya mau gendong tangan kemana-mana Bapak Ibu kayak lagunya zaman dulu gitu. Bukan. Tapi memang karena itu nggak bisa dipakai dan memang tidak boleh dipakai dulu. Puji Tuhan, mulai dari hari ini saya sudah bisa makan pakai sendok di kanan. Tapi belum bisa, jadi kalau makan itu nggak seperti biasa lancar gitu, jadi kepala yang maju gitu. Tapi puji Tuhan, saya merasakan hari ini saya banyak sudah dipulihkan Tuhan, nggak pakai gendongan tangan lagi, ya tetap aja masih ada bekas-bekasnya. Tapi di dalam perenungan saya, selagi saya sering berbaring di rumah, karena saya nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Ketika dalam keadaan itu, tangan itu kalau mau tidur serba salah, digendong salah, ditaruhkan bantal salah, serba salah. Bergeser ke sini tidak enak karena luka di kaki banyak, ya kan? Jadi bingung dalam keadaan seperti itu. Kemarin minggu, ketika pemimpin pujian membawakan pujian, saya di depan itu cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, sebetulnya sekarang ini saya yang pimpin pujian. Semua lagu itu saya yang pilih. Tapi kenapa Tuhan tidak izinkan saya naik ke mimbar untuk pimpin pujian? Saya dengar suatu suara yang mengatakan, aku mau kamu belajar mulutmu dipakai untuk mengucap syukur. Di depan mimbar itu saya terus nangis sambil mewek. Tidak ada yang lihat karena semua duduk di belakang. Yang pegang kamera yang lihat, mungkin dilihat lucu Pak David kok mewek, ya kan? Saya cuma ngomong, hamba mengucap syukur Tuhan, hamba mengucap syukur. Di rumah kembali lagi saya terus katakan hamba mengucap syukur. Di dalam waktu istirahat saya diberkati Tuhan dengan sebuah ilustrasi sederhana.
Dan itu yang membuat firman Tuhan ini jadi peneguhan yang untuk disampaikan malam hari ini. Ada seorang anak kecil sedang jalan-jalan sama ayahnya. Dia berjalan-jalan melintasi kota. Dia bertanya sama ayahnya, "Papa, menurut Papa, Tuhan itu sebesar apa?" "Aku mau tahu, Pak, Tuhan itu sebesar apa?" Akhirnya papanya menjawab, "Itu tergantung." "Kok bisa tergantung? Kenapa Papa nggak bisa jawab yang pasti? Tuhan itu besar atau Tuhan itu kecil? Kok Papa ngomong itu tergantung?" Papanya memberikan contoh. "Kamu lihat ke atas, itu ada pesawat yang lewat. Kamu bisa kelihatan nggak itu pesawatnya?" "Bisa. Walaupun terhalang gedung tinggi, saya masih tetap bisa lihat pesawat itu." Papanya bilang, "Kamu kalau lihat pesawat dari sini, kelihatan pesawatnya kecil atau besar?" Dia bilang, "Kecil, hampir nggak kelihatan, kalah sama awan, kalah sama gedung-gedung yang tinggi." Akhirnya ayahnya ngajak anak ini untuk jalan ke airport. Ketika di airport, dia turunkan anaknya, dia ajak lihat hangar, dan dia lihat di situ pesawat yang lagi parkir. Dia tanya lagi sama anaknya, "Nah, itu pesawat yang tadi kamu lihat di atas. Sekarang kamu lihat, itu pesawatnya besar atau kecil?" Anaknya langsung jawab, "Besar, besar sekali. Ya kan, luar biasa. Aku senang lihatnya. Tadi di tempat lain saya tidak bisa kelihatan, kecil. Tapi sekarang aku kelihatan pesawatnya itu besar." Ayahnya mengatakan, "Itu juga kenapa Papa tadi jawab, itu tergantung. Tergantung dari mana kamu melihat, seberapa dekat engkau melihatnya. Karena kalau engkau melihat dari kejauhan, Tuhan itu akan kelihatan kecil. Tuhan itu akan kelihatan lebih kecil daripada gedung yang tinggi, daripada awan. Tapi kalau engkau melihatnya Tuhan dari dekat, seperti sekarang ini, engkau baru akan tahu bahwa ternyata Tuhan itu besar." Dari semuanya ini akhirnya saya diajar Tuhan terus mengenai renungan firman Tuhan. Dan yang saya temukan adalah, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bahkan Daud berkata di sini, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Padahal sesungguhnya terjemahan aslinya adalah, aku memilih menjadi penjaga pintu di rumah Allahku. Banyak hari ini anak-anak Tuhan, walaupun setia beribadah, walaupun datang terus di ibadah doa, tetapi lebih memilih 1 hari di tempat lain daripada 1000 hari di rumah Tuhan. Sedangkan Daud memilih lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, tinggal di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena Daud merasakan ketika dia datang kepada Tuhan dengan menyembah, itu rasanya Tuhan itu kelihatan besar. Sedangkan kalau dia ada di tempat yang lain, dia mungkin tidak pernah merasakan yang namanya masalah lagi. Mungkin dia bisa menikmati kesenangan yang disediakan di tempat lain, tetapi Tuhan terlihat kecil. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita mungkin lupa akan sebuah prinsip sederhana. Ketika engkau datang kepada Tuhan, bawalah pujian dan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Nyembah itu tidak pernah dengan muka terangkat. Nyembah itu dengan muka ke tanah. Nyembah itu datang mendapati kaki Tuhan dan bukan berdiri di atas Tuhan. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang datang ke rumah Tuhan, kepinginnya adalah
langsung pelayanan, langsung melayani yang kelihatan sama orang-orang. Daud sendiri bahkan memberi contoh, lebih baik aku berdiri menjadi penjaga pintu di rumah Allahku. Dia lebih baik mengambil posisi yang paling tidak terhormat. Sedangkan ahli-ahli Taurat dan imam-imam Farisi ketika masuk ke rumah Tuhan hanya mau berdiri di altarnya Tuhan, hanya mau berdiri ambil tempat yang terhormat. Sedangkan Daud memilih lebih baik jadi penjaga pintu rumah Tuhan. Hari ini kita semua sedang dididik, Bapak Ibu. Kita bisa cari kesenangan di tempat lain jauh lebih enak daripada datang beribadah kepada Tuhan. Kita bisa menikmati waktu tidur kita di pagi hari, terutama waktu subuh, untuk lebih enak megang guling, lebih enak masuk ke dalam selimut. Tetapi yang Tuhan mau, apakah kita lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain? Berapa waktu ini saya diajari Tuhan, bangun 2:30 pagi, keadaan gak bisa apa-apa. Saya cuma bisa paksakan diri duduk di ranjang. Saya ambil waktu nyembah Tuhan. Itu rasanya luar biasa enaknya. Dan ingat ya, ini pelajaran yang saya dapat. Ketika Tuhan kirimkan roti dari surga, ketika Tuhan berikan mana kepada bangsa pilihannya, mana itu bentuknya seperti apa? Embun. Embun itu munculnya di kapan? Jam berapa? Sebelum terang. Ya, ini bukan bicara loh ya, filsafat orang kuno loh ya. Kalau bangun lebih daripada mat ayam berkokok, berkatnya dipatok ayam, bukan itu. Ini kita bicara mana. Di mana-mana itu wujudnya seperti embun di pagi hari. Kapan embun itu ada dan kapan embun itu hilang? Ketika matahari sudah mulai terangkat keluar, disitulah embun itu hilang. Itu juga sama. Kalau kita mau menikmati roti dari surga, mau menikmati kekuatan baru daripada Tuhan, bangunlah pagi-pagi, bangunlah subuh-subuh, sebelum matahari itu terbit, sebelum air berkokok. Carilah waktu datang menyembah sama Tuhan. Saya belajar ini dari mana? Dari istri saya. Saya sudah berkali-kali khotbah di mana-mana, saya akui soal urusan doa saya kalah sama istri saya. Dia nggak pakai alarm, nggak pakai namanya minta dibangunin, itu enggak. Setiap pagi 3:30 saya temukan dia sudah duduk di ranjang. Dia sudah doa nyembah Tuhan. Pada waktu tangan saya tidak bisa dipakai apa-apa, saya mau melakukan aktivitas serba terbatas, Tuhan hanya minta saya rajin menyembah Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu semakin dekat dan terlihat besar. Sedangkan kalau kita semakin jauh daripada Tuhan, Tuhan yang akan kelihatan kecil, masalah hidup kita yang akan terlihat semakin besar. Maka dilanjut oleh Daud, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Matahari adalah sumber kehidupan. Matahari adalah sumber energi. Dimana kalau kita mendekat, ketika ada matahari, yang pertama kita rasakan adalah terang. Bukankah setiap hari di dalam hidup kita butuh terang firman Tuhan? Itulah matahari. Kalau kita dikasih karunia sama Tuhan, diberikan matahari, itu berarti hidup kita tidak akan ada di dalam kegelapan. Tuhan juga adalah perisai. Perisai itu adalah naungan kita di pada waktu tidak baik. Jadi selain Tuhan memberi terangnya, energinya, kekuatannya kepada kita, Tuhan juga akan melindungi kita di pada waktu yang tidak baik.
Saya berkali-kali tanya sama orang-orang, rata-rata yang nolongi saya itu juga korban kecelakaan. Ada yang cuma masuk ke dalam lubang karena musim hujan, lubang di jalan itu nggak kelihatan. Akhirnya motornya masuk ke lubang, begitu jatuh sininya patah, pasang pen. Ada lagi juga yang gara-gara ngindari orang, nyebrang, dia ngerem, dia jatuh. Orangnya nggak apa-apa, orang tua nyebrang jalan, selamat orang tuanya. Dia yang ngerem, yang jatuh, akhirnya patah tulang. Ketika mereka semua lihat cerita saya, mereka berkata, saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa sama Bapak. Karena ketika dokter itu menyatakan dengan hasil ronsen tidak ada tulang yang patah, yang retak, yang lepas, itu berarti Tuhan melindungi senantiasa. Disitulah Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan hari baik, kapan hari tidak baik. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mengalami yang namanya sukacita, kapan yang kita mengalami duka cita. Yang pasti hanya satu perkara di dunia ketika kita masih hidup, masalah itu datangnya silih berganti. Kita tidak tahu, kita tidak punya kuasa kapan waktunya datang, waktu tidak baik. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, Dia adalah matahari dan perisai bagi hidup kita. Amin. Dilanjutkan, kasih dan kemuliaan Tuhan berikan. Tuhan kasih setianya kepada kita. Bahkan Tuhan juga muliakan kita. Dia tidak menahan kebaikan dari orang hidup yang tidak bercela. Bukan hanya menahan kebaikan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kalau kita ditemukan di hadapan Tuhan sebagai anak-anak yang setia, bukan hanya Tuhan tidak menahan kebaikan, tetapi hidup kita setiap hari akan ditambahkan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Amin. Maka ketika Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan, minum, pakai. Tuhan kasih resepnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu yang dibutuhkan untuk hidup akan ditambahkan kepadamu. Bukan hanya Tuhan tidak menahan, tapi Tuhan tambahkan hal yang baik dalam hidup kita. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan tidak baik, kita tidak pernah kekurangan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya bisa merasakan waktu-waktu ini saya dibentuk sama Tuhan. Saya coba diajari ulang sama Tuhan bagaimana harus bersikap yang benar di hadapan Tuhan. Bukan lagi ngomong di hadapan manusia, dinilai ini, dinilai itu. Sudah tidak waktunya Bapak Ibu. Sekarang saya sedang dididik untuk langsung sama Tuhan. Kalau Tuhan senyum, disitulah saya berarti diperkenan Tuhan. Tapi jangan sampai Tuhan bilang tidak kenal sama kamu. Silakan Bapak Ibu. Itu juga sama dengan di Alkitab. Maka Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan ada yang menyaksikan di hadapan Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah mengadakan mujizat demi nama-Mu? Bukankah aku sudah mengusir setan demi nama-Mu? Ini kan berarti orang-orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan melakukan mujizat penyembuhan, pengusiran setan. Tapi apa jawab Tuhan? Hanyalah kamu sekalian pelaku kejahatan, sekalipun aku tidak pernah mengenal kamu. Jangan cari pernyataannya Tuhan. Jangan cari aku mau dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Carilah dahulu perkenanannya Tuhan. Setiap hari berdirilah di pintu gerbang rumah Allah. Engkau cari Tuhan sampai engkau dapatkan wajahnya. Kasih karunia Tuhan,
perlindungan, penyertaan, berkat Tuhan akan selalu terisi di dalam hidup kita. Amin. Jangan cari berkatnya, cari sumber berkatnya. Saya sering kali kasih analogi, handphone kita ini hari ini canggih luar biasa. Semua dunia dalam genggaman tangan. Mau cari apa aja, tinggal pencet, tanya Google. Anak saya itu pernah tanya, Bapak Ibu, tanya sama saya, sama istri saya, sudah kelas 3 SD, itu sudah mulai kenal namanya suka sama suka. Bayangin, ya kan, tanya sama kita sebagai orang tua, Papi, namanya cinta itu apa sih? Kita tidak jawab. Tahu pegang HP, Google, apa cinta itu? Dijawab sama Google. Itu bayangkan, handphone kita ini canggih luar biasa. Kejadian di mana detik kemudian kita bisa tahu beritanya. Tetapi secanggih apapun handphone di tanganmu, kalau tidak ada dayanya, tidak ada baterainya, apa gunanya? Kalau layarnya cuma hitam, nggak bisa dipakai apa-apa. Itu juga sama. Kita semua ini orang-orang yang mau dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau tidak akan kekurangan daya. Selalu mendekat kepada Tuhan, nempel pada sumbernya, engkau tidak pernah tidak dapat digunakan. Hidupmu akan selalu berarti, hidupmu akan selalu jadi berkat, hidupmu akan selalu dipakai jadi alatnya Tuhan. Kalau setiap hari engkau cari perkenanannya Tuhan. Ditutup dengan Daud, berbahagialah manusia yang percaya padamu. Percaya itu bukan berarti buktinya ada, kita percaya. Itu Thomas, Bapak Ibu. Ya, kalau murid Tuhan Yesus itu Thomas. Semua ngomong Tuhan Yesus sudah bangkit. Semua yang lain pertamanya nggak percaya, akhirnya percaya. Satu muridnya Thomas mengatakan apa? Sebelum aku membuktikan dengan mencucukkan tanganku, sekali-kali aku tidak percaya. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan katakan apa sama Thomas? Peganglah supaya kau percaya. Tetapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Itu namanya percaya yang sungguh-sungguh. Hari ini hidupmu ditolong Tuhan, belum ditolong Tuhan, engkau tetap percaya Tuhanku, Tuhan yang ajaib. Hari ini sakitmu belum disembuhkan, engkau tetap percaya Tuhanku, Allah yang sanggup menyembuhkan. Hari ini mungkin keadaanmu belum berubah sama sekali, engkau tetap percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau akan merasakan hidupmu, meskipun masalah datang silih berganti, tapi setiap hari engkau akan terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tahu Bapak Ibu, ketika engkau terima kekuatan baru daripada Tuhan dan hidupmu menerima anugerah Tuhan, tanda yang paling gampang untuk bisa kita ketahui adalah satu: ketika engkau banyak mengucap syukur. Banyak anak Tuhan hari ini sudah pelayanan, sudah sungguh-sungguh mau setia sama Tuhan, rajin beribadah, tetapi setiap kali ketemu, isi yang keluar dari mulutnya ngomel. Itu tidak menandakan kalau dia sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Mulai hari ini belajarlah untuk lebih banyak mengucap syukur. Karena kalau mulut kita pakai lebih banyak mengucap syukur, mulut ini pasti akan lebih sedikit dipakai untuk ngomel sama Tuhan. Belajarlah mengucap syukur. Di sana engkau membuktikan orang-orang di sekelilingmu. Banyak orang-orang akan heran.
Masalah datang terus, tapi kok tetap senyum, kok tetap sukacita. Kenapa? Karena aku punya Allah yang hebat. Aku punya Allah yang besar. Walaupun masalahku besar, Allahku lebih besar daripada masalah. Amin. Sama-sama Bapak Ibu, setiap hari lebih memilih lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan, memuji menyembah Dia, daripada 1000 hari di tempat yang lain. Karena di tempat lain tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan, tidak ada kasih setia, tidak ada kebaikan. Hanya dekat Tuhan sajalah segala kebaikan, semua berkatnya disediakan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya di dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkannya siang dan malam, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan pada Pak Hans untuk pimpin dalam doa berkat dan doa penutup. Mari kita bangkit berdiri. Kurata kalamata sabakara lavashikara lamasangikara Urravana vayasikara lavatakara lavalavanavana Sikara lavadasankara lavalavanavana Sikara lavadasankara. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu besar mengajar kepada kami melalui kehidupan yang nyata saudara kami David. Di dalam kehidupannya, bagaimana penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, sehingga apapun kata manusia, menurut manusia, tapi kasih karunia Tuhan cukup untuk menjaga dan melindungi, memberikan kekuatan yang baru. Bila kami senantiasa mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan-Nya, kebajikan-Nya, sebagaimana Daud memberikan contoh kepada kita pada malam hari. Bapa, bila kasih anugerah turun untuk jemaat mana, supaya hidupnya boleh mengerti lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau kami boleh dekat kepada Tuhan, kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekuatan Allah yang maha dahsyat itu. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah membeda-bedakan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, yang mau datang kepada Tuhan, yang mau mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kami percaya kasih setia dan kemurahan melimpah di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya dibela oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan memberkati. Bahkan kebutuhan-kebutuhannya, Tuhan mencukupinya semuanya. Terima kasih ya Bapak. Engkau berkati Ibu Julian, Bapak David dengan pengurus-pengurus Manari. Kami percaya, kalau kami bersatu hati, hadirat Tuhan hadir. Apapun yang kami minta di dalam nama Yesus, di dalam kesatuan itu, Tuhan membalasnya, Tuhan menjawab, dan Tuhan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah, kami percaya Tuhan sudah kirim pasukan malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera, bahkan berkat-berkat Tuhan melimpah. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Haleluya. Amin.